Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya yang pertama-tama kita menyampaikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun masih di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kita masih dapat bertemu walaupun secara virtual dalam agenda mengenai diskusi korupsi jelang putusan Yan Pranajaya yang ditaja oleh abang-abang kita dari Senarai dan Jikalahari. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dalam menjalani segala aktivitas kita sehari-hari. Dan tentu yang kedua, salawat berangkaikan salam kita terus hadiahkan kepada Rasulullah SAW dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik yang saya hormati Bang Jeffrey selaku Koordinator Umum Senarai, yang saya hormati Mbak Almas yang nanti insya Allah akan segera bergabung dari Indonesia Corruption Watch, dan yang selanjutnya yang sama-sama kita hormati pembicara kita yaitu Bang Wawan Suyatmiko dari TI Indonesia, dan tentunya yang saya hormati abang-abang, kakak, bapak-bapak, dan ibu-ibu yang hadir pada Zoom meeting kita pagi hari ini, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, dan kakak-kakak sekalian. Baik, tentunya sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembicara dan tentunya seluruh audiens yang bergabung pada pagi hari ini dalam agenda mengenai diskusi menjelang diskusi korupsi menjelang putusan Yan Pranajaya, yang tentunya pada sampai hari ini itu kurang lebih sudah menjalani proses sidang yang ke-17 sejak sidang perdana itu di 18 Maret 2021 seperti itu. Tentu kasus korupsi yang menimpa Sekda nonaktif Provinsi Riau ini tentunya banyak sekali juga menyita perhatian kita. Karena kita ketahui bersama ya bahwa kasus Yan Prana ini gitu kan, ini mulai menguat di sekitaran Desember 2020 gitu. Ketika itu juga cukup viral beberapa kasus korupsi yang menimpa para pejabat negeri ini, itu sebelum ditetapkannya Yan Prana ini sebagai tersangka kasus korupsi. Sebelum-sebelumnya itu, bahkan sepekan, 2 pekan sebelumnya itu ada kasus korupsi juga di Kementerian Sosial, di Kementerian Perikanan, dan rupanya Provinsi Riau ini tidak mau kalah gitu kan. Tidak mau kalah, dan ada pejabatnya yaitu Sekda Provinsi Riau, Yan Prana yang sekarang nonaktif, itu juga ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti lebih jelas diuraikan bagaimana mengenai jalannya persidangan ya, sampai hari ini sejak tanggal 18 Maret itu sidang perdananya di 2021 sampai hari ini itu sudah sidang yang ke-17 gitu. Mungkin nanti lebih rinci bisa dijelaskan oleh Koordinator Umum Senarai, Bang Jeffrey Sianturi. Kita berikan waktu sekitar 15 menit, kira-kira bisa menjelaskan kasus ini secara detail, karena kita juga perhatikan bahwa abang-abang kita di Senarai ini cukup detail mengikuti perkembangan dan persidangan dari kasus yang menimpa Yan Prana ini. Pada Bang Jeffrey, waktu dan
ruang Zoom, dipersilakan, Bang. Ya, makasih Pres. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan saya Jeffrey, Koordinator Umum Senarai. Kedengaran ya Pres suara saya? Kedengaran, Bang. Oke, izin Bang. Jelas, Bang. pemateri yang dari TI Indonesia, kemudian Mbak Almas dari ICW, dan teman-teman semua yang jadi peserta untuk Zoom ini bertangan yang jelang putusan Yang Prana. Jadi betul kata Fadil tadi, ini tamparan keras sebenarnya buat kita. Dengan persoalan korupsi yang lagi marak sekarang skala nasional, Riau tidak mau kalah juga. Dia juga tampil juga untuk melakukan korupsi. Dua terakhir ini pejabat kita juga tidak absen juga untuk melakukan tindak pidana korupsi dan sekarang sudah masuk dalam ranah pengadilan kan. Pertama itu Yan Pranajaya, kemudian Zulkifli Anasingka, Wali Kota Dumai, dan sekarang sama-sama lagi berproses di persidangan. Oke, saya dibantu dengan share screen. Jadi materi saya, jadi ini agak buram sih sebenarnya. Jadi nama beliau ini Yan Pranajaya, kalau Indra Rasid, kalau lebih familiarnya di Riau tuh Yan Pranajaya dipanggil orang. Beliau ini salah satu orang kepercayaan gubernurnya sekarang karena sejak mereka dekat di di Siak dan beberapa kali yang pernah dapat sebagai jabatan kepala dinas, dia selalu berhubungan dekat dengan Samsuar, gubernur Riau sekarang. Sampai akhirnya kemarin dia diangkat menjadi sekretaris daerah Riau dan sekarang statusnya nonaktif. Jadi kalau perkara korupsinya ini adalah menyangkut korupsi dana rutin di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Siak. Itu pada masa 2014 sampai 2017. Sebenarnya dia sudah memimpin di Bapeda itu sejak 2011 sampai 2017. Tapi dugaan korupsi terjadi di 2014 dan sampai 2017. Terjadi korupsi, ada modus memangkas biaya perjalanan dinas. Setiap pegawai yang ada di Bapeda itu nilainya sekitar 10% dari setiap pagu yang dianggarkan, kemudian penggelembungan harga pembelian alat tulis kantor yang seharusnya itu ditangani langsung dan dibeli langsung dengan harga yang sesuai, rupanya dilakukan penggelembungan harga. Begitu juga dengan biaya makanan dan minuman. Karena ada kedekatan dengan salah satu pegawai Bapeda yang keluarganya mempunyai kedai, jadi mereka ada sekitar melakukan join begitu untuk pengadaan barang makanan dan minum. Tuh. Jadi 2 tahun terakhir sebenarnya ini dicium ada gelagat bau korupsi saat Yan menjadi Bapeda yang sudah saya bahas tadi. Kemudian Kejaksaan Tinggi Riau melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga menetapkan Yan Prana waktu itu menjadi tersangka. Proses penetapan tersangkanya juga tergolong cepat sebenarnya. Karena waktu pemanggilan pertama Yan Prana tidak hadir, kemudian pemanggilan kedua dia hadir, tidak lama berselang langsung dinyatakan tersangka. Kemudian modusnya, ya itu tadi, dari modus modus pemotongan 10% biaya perjalanan, kemudian penggelembungan dana pembelian alat tulis kantor juga konsumsi, juga dia melakukan pemalsuan kwitansi yang tidak sesuai dengan realisasi uang. Dan itu memang tidak pernah sampai diperiksa oleh BPK. Jadi selama persidangan, Yan ini selalu berdalih bahwa ini tidak bagian dari kerugian negara, sebagaimana dakwaan yang diterima dia, adanya kerugian negara. Karena kenapa? Selama ini BPK yang secara undang-undang itu di MK 31 2012 menyatakan bahwa
BPK lah yang bisa menentukan kerugian negara. Tapi hasil penelitian dari BPK tidak pernah menemukan adanya kerugian di negara di situ. Malah dia mendapatkan penghargaan WTP begitu. Itu dalih-dalihnya. Jadi selama persidangan, sama kayak Presma tadi bilang, Fadil sudah dari Maret lalu sampai sekarang. Sekarang sini sebenarnya sudah masuk ke 18. Agenda hari ini bertepatan sebenarnya itu pembacaan tuntutan. 2 hari lalu ditunda karena berkasnya belum selesai. Jadi tidak mengurangi kita untuk salah satu merekomendasikan bagaimana hukuman yang harus diterima oleh Yan Prana. Karena kenapa harus cepat? Di Agustus nanti penahanan Yan Prana berakhir. Jadi dalam waktu bulan ini mungkin Yan Prana harus dinyatakan berkas Yan Prana di Pengadilan Tipikor Pekanbaru sudah selesai. Jadi ini komponen untuk majelis hakim, ada ketuanya itu Lilin Herlina, sekarang menjabat jadi wakil pengadilan wakil PN Tipikor Pekanbaru. Kemudian Iwan Irawan ini anggota biasa, hakim karir. Kemudian Darlina Darwis ini hakim ad hoc Tipikor. Kemudian tim penuntut umum itu dari Kejaksaan Tinggi Riau. Kemudian di beberapa juga ada dari Kejaksaan Negeri Siak, karena berkasnya ini berasal dari Siak. Kalau penasihat hukum beliau ada 3 nih, ada Pak Denny, Pak Ilham, sama Pak Alhendri. Tapi mungkin beberapa teman atau bapak-bapak sekalian, bapak ibu, kenal dengan namanya Denny Azani Baharudin Latif ini. Beliau ini orang asli Tembilahan, kelahiran Tembilahan, tapi karirnya banyak di Jakarta. Beliau pernah dinyatakan sebagai tersangka dan sekarang sudah tersangka dalam kasus penggelapan dana pilot PT Sarana Perdana Indo Global. Jadi waktu itu berkasnya ditangani di Pengadilan Jakarta Pusat, dan beliau ini, Pak Denny ini dinyatakan bersalah dan hukum 3 tahun. Sekarang sudah lepas dan dia bagian dari salah satu yang jadi penasihat hukum Yan Prana. Sosoknya juga familiar. Mungkin nanti teman-teman bisa melihatnya di internet. Ya, ini ada dakwaan, Yan Prana dikenai dakwaan yang alternatif. Dakwaan pertama itu pasal 2 ayat 1 ini berbicara soal seseorang yang menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pasal 3 dengan cara menyalahgunakan kewenangan jabatan atau kesempatan, itu juga unsurnya seseorang. Kalau pasal 12E ini unsurnya penyelenggara negara dan pegawai negeri. Tapi unsurnya itu memaksa untuk memberi, membayar, dan atau menerima potongan. Kalau 12F ini unsurnya untuk pegawai negeri dan penyelenggara negara. Tugasnya di mana dia menjalankan tugas dengan meminta, menerima, dan memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara seolah-olah uang itu adalah utang. Dan itu kalau kita dalam tafsiran analisis kita yang di selama persidangan, Yan Prana memang cocok dikenakan di pasal 12F. Nanti saya jelaskan bagaimana kita memberi rekomendasi Yan Prana itu dikenai pasal 12F. Oh ya, jadi selama persidangan yang sudah sampai 18 kali ini, kita menemukan bahwa Yan Prana itu memerintah anak buahnya. Anak buahnya ini ada bendahara, 2 bendahara yang sama-sama juga sudah ditersangkakan, namun belum masuk persidangan. Namanya Adekus Hendang sama Dona Fitria. Mereka disuruh untuk mencari uang untuk keperluan pribadi Yan Prana. Beberapa juga untuk keperluan rekan-rekan sejawatnya. Jadi selama Yan Prana memerintah di Kepala Bapeda, dia punya kebiasaan setiap tamu yang datang, ataupun dari instansi mana, ataupun dari supir, ataupun ajudannya bupati, setiap orang yang datang dan menghadap ke dia untuk meminta uang, selalu dia kasih.
dia kasih melalui bendahara tadi. Jadi setelah mereka datang, disuruh oleh bendahara untuk mencari duit. Dengan cara menelpon atau mendatangi langsung atau suruh masuk dalam ruangannya untuk carikan duit untuk mereka. Itu kebiasaannya. Dan dia katakan itu bagian dari untuk membantu orang-orang yang berada di dekatnya. Padahal dia tidak tahu sebenarnya uang itu dari mana. Kemudian korupsi untuk kepentingan pribadi. Jadi modusnya begini. Dalam pemotongan biaya perjalanan 10% itu dibahasakan Jan Prana itu sejak 2014 karena ada beberapa kegiatan yang tidak tercover oleh badan di kantor Bapeda untuk kegiatan yang seperti MTQ, biaya bot, biaya sekaliannya. Jadi katanya tidak ada dianggarkan. Jadi itulah yang memaksa mereka untuk memotong. Sedangkan orang-orang yang dilakukan pemotongan itu tidak setuju. Mereka sebenarnya takut melawan Yan waktu itu karena waktu saat rapat 2014 itu rapat awal tahun itu, yang menyampaikan pemotongan itu adalah Yan sendiri. Kemudian Erita itu ini Kasubag umum, jadi dia yang bekerja untuk mencari uang dari pemangkasan ataupun penggelubungan biaya pembelian ATK ataupun makan dan minum. Kemudian dari temuan sidang kita, ya terbukti juga untuk menghilangkan ke barang bukti karena setelah beberapa kali Adeko Sendang, Donna Fitria dan Erita dipanggil oleh Kejati dan mereka menghadap ke rumah Yan, waktu itu Yan masih jadi Sekda Riau, dia memerintahkan untuk membakar ataupun membuang. Ada laporan yang bendahara buat sama 3 orang tadi, Donna, Ade, sama Erita, mereka sudah buat catatan dan diperintahkan Yan untuk dibakar ataupun dibuang. Dan itu diakui sendiri oleh mereka. Kemudian ini tadi ada semua pegawai yang diperiksa dan mendengar hasil rapat untuk pemotongan itu sebenarnya mereka keberatan, tidak terima dengan keputusan itu. Mereka juga tidak tahu uang itu dipakai untuk apa. Sebenarnya harusnya anggaran-anggaran itu yang di luar kegiatan sebenarnya kalau memang tidak ada dalam anggarannya, kenapa harus untuk dilaksanakan atau tidak kenapa harus pegawai yang dibebankan untuk mencari duitnya atau dengan cara mencari dari perusahaan-perusahaan lain itu bisa dilakukan. Tapi pegawai yang dibebankan untuk pemotongan 10% itu mereka keberatan, tapi mereka tidak berani karena yang dilawannya ya itu yang pimpinan sendiri. Mereka takut dimutasi atau segala macamnya. Jadi beberapa temuan lain yang terjadi di ruang persidangan. Jadi hakim ini sebenarnya hakim yang sering menangani kasus korupsi. Kebetulan juga menangani korupsi Zulkifli Hasan Singka, beberapa dari hakim yang tadi saya sebutkan. Mereka sering membentak dan menekan saksi. Juga beberapa kemarin saya juga ikut untuk persidangan. Hakim itu mengarahkan untuk mencabut BAP. Jadi waktu itu ada salah satu saksi yang dia juga pegawai Bapeda, karena dia mengucapkan bahwa pemotongan itu adalah perintah dari Yan. Setelah dicecar lagi oleh majelis hakim, dia tambah bingung. Mungkin bingung karena baru pertama kali kan menjadi saksi. Akhirnya dia diarahkan oleh majelis hakim untuk mencabut berita acaranya. Itu sering dilakukan, menekan saksi. Seharusnya tidak boleh kan. Saksi itu diberikan hak dan kebebasan untuk berpendapat dan itu sesuai dengan sesuai dengan fakta dan jujur. Dan juga catatan kita untuk penasihat penuntut umum, mereka dengan saksi-saksi yang sudah dihadirkan, mereka cenderung tidak melindungi saksi itu. Jadi seolah-olah saksi yang mereka hadirkan ya begitu, kalau mereka sudah diperiksa di BAP, di penyidik dan dia disidangkan ya sudah, pokoknya mereka menghadirkan. Kadang-kadang kita kasihan nengok saksi itu. Seharusnya mereka yang sebagai pembela di segala macamnya untuk melindungi hak-hak saksinya.
Kemudian ini, jadi sampai dengan akhir, jadi atas pembahasan saya tadi, kita merekomendasikan bahwa Ian yang sudah dengan menjalankan tugas meminta uang dan menyuruh mencarikan uang oleh bendaharanya tadi dengan cara pemotongan, seolah-olah itu adalah utang, dan setiap perjalanan itu harus dilakukan pemotongan, berjalan dari 2014 sampai 2017 dengan nilai kerugian negara sekitar 1,8 miliar. Itu kita merekomendasikan bahwa Ian Prana harus dinyatakan bersalah melanggar pasal 12 ini. Jadi kita minta juga Ian, ini hasil rekomendasi kita, Ian harus dihukum 10 tahun dan pidana 500 juta. Karena memang ini harus harus jadi pembelajaran buat kita. Jadi di lingkaran pejabat tinggi di Riau, kepala dinas, ASN, bupati ataupun gubernur itu memang jadi langganan untuk melakukan korupsi. Jadi kalau dulu hat-trick gubernur, ini pula nanti jadi hat-trick. Karena ini masih berjalan. Juga kita merekomendasikan kepada gubernur ini, kita minta sebenarnya kepada Gubernur Samsuar, biarpun dia kenal dekat dan berhubungan dekat dengan Prana, dia harus memecat Ian Prana secara tidak ada hormat. Itu kita minta itu, mungkin itu penjelasan saya, nanti ditambah dengan Pak Almas ataupun Bang Bawan. Sekian Pres. Oke, baik Bang. Terima kasih banyak Bang Jeffrey yang telah tadi memaparkan luar biasa terkait bagaimana perjalanan persidangan dan kasus Ian Prana ini gitu. Terkait kasus korupsi ketika menduduki posisi tertinggi di Bapeda Sian. Baik, terima kasih Bang Jeffrey. Kita lanjut, kita coba dengarkan dari pandangan dari ICW yang hari ini telah bergabung, Mbak Almas Safrina. Selamat pagi, Mbak. Halo, selamat pagi kawan-kawan semua. Selamat pagi, Mbak. Sehat, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, Oke, Mbak. Iya, Mbak. Mohon maaf nih sebelumnya, saya soalnya sambil ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sebentar saja. Boleh nggak kalau saya setelah pemaparan? Oh, boleh. Berarti kita ke Bang Wawan dulu ya, Mbak? Ya, maaf banget ya Mas, ya mungkin 5 menit lagi. Nggak apa-apa, nggak Terima apa-apa. kasih ya. Oke, baik, Mbak. Oke, karena berhubung Mbak Almas ada kegiatan lain, coba kita dengarkan dulu masukan ataupun hal-hal yang disampaikan dari TI Indonesia yang dalam hal ini coba akan disampaikan oleh Mas Wawan Sujatmiko untuk bagaimana melihat kasus Ian Prana ini gitu. Sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh Bang Jeffrey, perjalanan kasus, perjalanan persidangan, dan coba kita dengarkan pandangan dari Bang Wawan Sujatmiko. Baik, selamat pagi Mas Wawan. Halo, selamat pagi Novrian, selamat pagi teman-teman di Riau. Siap. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Baik, Mas, mungkin bisa berikan sedikit pencerahan ataupun hal-hal masukan terkait pandangan Mas Wawan mengenai kasus yang menimpa Ian Prana ini seperti itu. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam bentangan yang disampaikan oleh Bang Jeffrey Sianturi tadi. Mungkin waktu dan ruang Zoom kita berikan kepada Mas Wawan Sujatmiko. 15 menit, Mas, dipersilakan. Ya, terima kasih Novrian atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman Senarai, khususnya dan teman-teman CSO di Riau gitu ya. Ini berarti saya menggantikan Almas ya. Oke,
Nanti mungkin saya ngelihatnya karena memang kami di TI Indonesia tidak begitu apa namanya menyoroti kasus Yan Prana secara khusus gitu ya. Tetapi kami akan memberikan satu gambaran dalam bentuk helikopter view begitu ya tentang kondisi seperti apa sih korupsi di Indonesia nanti khususnya terkait dengan kasus Yan Prana. Saya memang banyak akhirnya beberapa hari yang lalu saat dihubungi kawan Jeffrey ini terus akhirnya baca-baca sumber yang menurut saya sumber yang paling paling komprehensif, paling lengkap ya teman-teman Senarai begitu ya. Mulai dari bentangan sampai dengan saya baca juga beberapa pernyataan sikap gitu ya. Dan ternyata juga ketika saya cross check ke beberapa media begitu di Riau juga mengutipnya teman-teman Senarai, ada Jeffrey di situ. Ya paling ada juga di situ misalnya ini kawan saya ini Taufik dari Fitra Riau, sebenarnya dia aja yang ngomong gitu. Kalau Taufik yang ngomong sebenarnya selesai itu. Apalagi tambahin satu lagi nih, mana Triyono Hadi nggak hadir ini. Nah, kalau 2T itu hadir sebenarnya udah selesai masalah di Riau gitu. Oke, izinkan saya untuk share screen sebenarnya jika diperbolehkan. Oh, oke. Nah, saya mungkin akan memaparkan sedikit sedikit saja tentang bagaimana pandangan TI begitu ya terhadap kasus atau korupsi Yan Prana ini begitu ya, karena menurut kami model korupsi yang dijalankan oleh Yan Prana itu sebenarnya adalah korupsi yang paling menurut saya paling banal begitu ya, dan paling nggak apa ya, nggak canggih gitu ya. Tapi begini, korupsi di Indonesia gitu ya, seperti kita ketahui bersama bahwa misalnya tiap tahun itu Transparansi Internasional mengeluarkan indeks persepsi korupsi begitu ya, yang lebih dikenal sebagai corruption perception kita track record-nya sejak tahun 95 mengukur setiap negara begitu ya. Nah, tahun 2020 ini indeks persepsi korupsi kita begitu ada di skor 37, dan sayangnya gitu ya skor sudah 10 gitu ya, karena dalam sepanjang sejarah pengukuran indeks persepsi korupsi Indonesia 40 ini tahun 2019 adalah pencapaian tertinggi begitu ya, meskipun jauh dari target juga gitu. Tapi sangat disayangkan ketika tahun 2020 dropnya sampai 3 poin gitu ya. Kalau kita ngelihat regresi perjalanan IPK kita tahun bisa dilihat naik 1, stagnan, turun itu sudah yang luar. Kita boleh gitu mempertanyakan, kita pertanyakan apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini pemerintah dalam artian umum begitu ya, ada legislatifnya, ada eksekutifnya, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terafirmasi gitu ya. Artinya kalau kita melihat dari tahun 2019 ke 2020 memang terjadi sebuah setback dalam upaya pemberantasan korupsi karena turunnya 3 poin gitu ya. Padahal situasi luar biasa yang mempengaruhi indeks persepsi korupsi ini hanya satu gitu ya, yakni pandemi begitu ya. Di luar pandemi kan sebenarnya tidak ada peristiwa luar biasa gitu ya. Dan kemudian ini juga semakin mengafirmasi bahwa pemerintah kita juga nggak serius ini gitu ya untuk menangani pandemi gitu ya, apalagi menangani korupsi gitu ya. Nah, ketidakseriusan itu banyak sekali faktornya, selain tadi karena faktor pandemi yang menghasilkan krisis ganda begitu ya, baik itu krisis kesehatan maupun krisis ekonomi, tetapi di luar itu ternyata kita juga nggak serius gitu, karena ada beberapa negara begitu yang
terkena pandemi tapi indeks persepsi korupsinya juga naik gitu ya. Artinya sebenarnya pandemi itu bukan satu-satunya pengabsah gitu. Tetapi korupsi itu sendiri yang dilakukan oleh pejabat publik itulah sebenarnya yang merefleksikan kenapa CPI kita turun gitu. Jadi penjelasannya menurut saya terkait dengan bagaimana sikap pemerintah Republik Indonesia begitu ya dalam hal penanganan dan pencegahan pemberantasan korupsi gitu ya. Nah, sehingga ketika terafirmasi turun menjadi 3 poin ya kita berhak untuk mempertanyakan keseriusan pemerintah kita gitu ya. Atau dalam hal ini tadi trias politika kita dalam mencegah korupsi gitu ya. Nah, ada 9 sumber data survei begitu ya, yang apa namanya, yang menjadi tinjauan dari apa namanya, IPK ini begitu. Dari 9 survei itu sebenarnya kalau kita melihat gitu ya, yang paling berada di bawah angka 37 total skor itu misalnya World Justice Project gitu ya. Dan kalau melihat kasus Yan Prana hari ini ya nggak heran begitu ya kalau World Justice Project Rule of Law Index kita berada paling buncit gitu ya, poinnya cuma 23 skornya gitu ya. World Justice Project di Rule of Law Index bicara soal apa sih? Bicara soal bagaimana gitu ya government official gitu ya. Artinya bahwa ini pejabat publik begitu ya. Itu menggunakan kewenangannya, menggunakan powernya gitu untuk keuntungan pribadi gitu. Baik itu di eksekutif, di judicial, di legislatif, bahkan di yang lebih sektor lebih apa namanya khusus di kepolisian dan militer gitu. Artinya nggak heran begitu loh kalau kasusnya ke Yan Prana sebagai pejabat publik terus dia kemudian tadi kalau Jeffrey menjelaskan dalam bentangan kasusnya bilang bahwa memberikan servis begitu ya bagi pejabat, bagi atau rekanan gitu ya ketika datang bertamu menjamu dengan alasan dalam tanda petik budaya ketimuran gitu yang selalu disalah kaprahkan dianggap bahwa apa namanya servicing atau melayani rekanan, melayani pejabat lain itu dianggap suatu hal yang wajar gitu. Nah, ya ketika itu diwajarkan ya artinya bahwa tadi pejabat publik itu memang hal yang sangat mendukung iklim korupsinya gitu. Padahal kan tidak perlu seperti itu gitu ya. Apa namanya atau melakukan korupsi perjalanan dinas begitu ya. Nah, ini kan sudah jelas tentu untuk keuntungan pribadinya gitu ya. Nah, sehingga kalau sebenarnya kita bicara di IPK Indonesia itu bicara soal indeks ekonominya, indeks kemudahan berusahanya itu sebenarnya kita baik-baik saja gitu. Yang jelek itu adalah ketika kita bicara soal korupsi politik gitu. Dan yang kedua adalah bicara soal korupsi birokrasi. Dua hal ini sebenarnya yang menjadi PR besar untuk negara ini gitu ya. Dalam hal ini kalau menilik lagi kasusnya Yan Prana ya berarti PR besarnya itu birokrasi kita belum imun ini terhadap korupsi itu sendiri. Mereka masih menganggap melayani atasannya, melayani tamunya, melayani itu dengan cara gitu ya, memberikan keuntungan itu hal yang biasa gitu. Nah, ada 3 indikator kunci dalam IPK kita, indeks persepsi korupsi kita begitu ya. Yang pertama adalah ekonomi dan investasi gitu yang tadi saya ceritakan. Secara umum sebenarnya indikator penyusun CPI yang berhubungan dengan sektor ekonomi, investasi dan kemudahan berusaha itu memang mengalami stagnasi kemarin tahun 2019 ke 2020 begitu ya. Bahkan beberapa di antaranya itu malah turun begitu. Artinya apa sebenarnya? Kalau kita menilik data ICOR begitu ya, itu soal data investasi di Indonesia begitu ya khususnya, itu sebenarnya investasi kita nggak ada masalah. Ya terjadi konstruksi karena memang kondisi pandemi begitu. Tapi di lain sisi semua negara juga mengalami penurunan angka investasi, tetapi tidak signifikan begitu. Artinya sebenarnya kalau bicara soal investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia ini sudah gila-gilaan gitu kan. Teman-teman di Riau misalnya juga sangat merasakan bagaimana obral izin terhadap sumber daya alam di situ sangat-sangat gila-gilaan begitu ya. Bahkan kasus Riau yang dulu menjerat anggota DPR RI dari fraksi P3 gitu ya, itu juga soal apa sih? Soal alih fungsi lahan. Izinnya di situ sangat mudah sekali kan gitu. Nah, artinya kalau kita bicara soal ekonomi dan investasi gitu ya,
kemudian berusaha itu sebenarnya udah nggak ada masalah kalau dilihat dari sisi percepatannya gitu. Tetapi dari sisi korupsinya ini masih sangat masalah besar. Obral izin, review terhadap izin dan sebagainya di sektor sumber daya alam, di sektor publik lainnya itu kan juga masih menjadi angka yang besar kalau kita bicara soal korupsi hari ini. Yang kedua adalah sektor penegakan hukum gitu ya. Salah satu indikator yang tadi saya ceritakan penegakan hukum di World Justice Project dan Rule of Law Index ini kan meskipun angkanya sebenarnya naik gitu ya dari angka 21 menjadi 23 tadi yang saya ceritakan di atas, tapi pada perbaikan kualitas layanan birokrasi dengan hubungannya terhadap korupsi itu stagnan gitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau kita melihat kasus korupsi yang menjerat pejabat publik begitu ya atau penyelenggara negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, ya kita itu masih jauh panggang dari api begitu ya. Tadi bahwa dalam undang-undang tersebut kan siapa sih yang diklasifikasikan sebagai pejabat publik gitu ya. Dan ketika mereka yang diklasifikasikan dalam atau sebagai pejabat publik, ya mereka juga harus mempunyai etika dan integritas yang mumpuni begitu ya. Mengenal korupsi itu kan begini, masih banyak sekali pejabat itu, oke, kalau soal suap gitu ya, baik itu suap pasif, suap aktif itu sudah clear gitu ya. Tetapi kalau soal gratifikasi ini kan selalu masih dalam tanda petik ada ruang negosiasi di dalamnya. Apakah ini bagian dari gratifikasi, terus kemudian tadi budaya ketimuran, apakah terima kasih tidak boleh. Prinsipnya adalah gratifikasi itu kan korupsi. Gratifikasi itu adalah ditolak gitu ya. Nah, soal besarannya berapa yang harus boleh diterima dan sebagainya, angka maksimalnya misalnya untuk pejabat publik dalam 1 tahun tidak boleh lebih dari 1 juta dan kemudian dilaporkan pada unit pengendali gratifikasi, itu adalah makna operasionalnya atau bahkan dalam undang-undang Omnibus Law lebih kacau lagi gitu ya, gratifikasi itu dipajakin gitu ya. Itu kan definisi yang mundur dan definisi yang justru mengaburkan bahwa gratifikasi itu bagian dari korupsi gitu ya, apapun bentuknya. Nah, sehingga kalau kita melihat perbaikan kualitas layanan birokrasi kita kalau masih berhubungan dengan korupsi, baik itu suap, konflik kepentingan, bahkan gratifikasi, ya tentunya juga akan selain merugikan perekonomian dan keuangan negara, ya dia akan juga merugikan publik dalam hal mengakses pelayanannya begitu ya. Nah, yang ketiga adalah indikator kunci terkait dengan politik dan demokrasi begitu ya. Kita ketahui bersama bahwa korupsi politik di mana namanya di Indonesia ini begitu kuat gitu. Setiap ada pemilu pasti akan ada peluang korupsi politiknya. Di sisi lain pun tidak ada pemilu pun ketika terjadi pembentukan kebijakan juga terdapat korupsi politik dan kelindahan antara pejabat negara dengan swasta ketika mereka melakukan upaya pengubahan kebijakan yang kemudian itu menguntungkan pada satu kelompok tertentu atau satu golongan tertentu, itu juga bagian dari korupsi politik itu sendiri. Makanya tidak heran kalau kita melihat setiap pilkada begitu ya, penelitiannya KPK menyatakan 80% gitu ya, kandidat yang maju dalam pilkada itu dibiayai oleh sponsor gitu. Hari ini tidak ada makan siang gratis. Sponsor nggak akan mungkin dia mendukung kalau tidak punya kepentingan. Makanya tidak heran ketika pejabat publik gitu ya atau kepala daerah itu setelah ditunjuk gitu, setelah dipilih dan kemudian menang dan dilantik, itu juga sama berlaku rumus 212 gitu ya. 2 tahun pertama dia akan melakukan servicing terhadap atau melayani terhadap tadi sponsor-sponsornya, mengembalikan modal begitu ya untuk kemarin biaya politik kita yang mahal. Terus 1 tahun itu adalah untuk penjajakan begitu ya, tahun ketiga 1 tahun itu untuk penjajakan kemungkinan kalau dia sudah 2 periode dia akan mencari peluang yang lebih tinggi begitu ya, atau kalau dia sudah 2 periode bagaimana dia membangun dinasti politiknya. Dan 2 tahun terakhir begitu ya, di 2 tahun menjelang pemilu lagi, itu rumusannya kalau mereka yang incumbent nggak bisa maju lagi ya tadi, dia akan mendorong dinasti politiknya, atau kalau dia masih 1 periode dia akan mencari modal besar-besaran lagi dengan berbagai cara untuk maju lagi, atau yang berikutnya 2 tahun terakhir itu biasanya digunakan untuk konsolidasi politik, mencari modal yang lebih besar begitu ya. Nah, artinya bahwa
rumusan ini menjadi salah satu sumber dari biaya politik di Indonesia yang sangat mahal gitu ya. Nah, dalam Global Corruption Barometer tahun 2020 yang kita lakukan penelitiannya sepanjang tahun 2021, sepanjang tahun 2019 dan 2020, kemudian kita launching pada bulan Oktober 2020. Kalau dilihat lembaga atau institusi terkorup di Indonesia itu yang pertama adalah anggota legislatif. Dan ini nggak heran gitu ya, karena tahun 2019 kalau teman-teman ingat misalnya yang cukup mengejutkan 41 anggota DPRD dari 45 jumlah total anggota DPRD di Kota Malang semuanya terciduk oleh KPK begitu ya dalam kasus korupsi begitu ya. Bahkan sampai wali kotanya Malang waktu itu juga kena begitu ya. Dan yang juga kasus Malang ini memang cukup heboh ya, selain Malang kotanya begitu ya, Kabupaten Malang dan Kota Batu juga bareng-bareng gitu ya untuk terciduk kasus korupsi begitu ya. Nah, anggota legislatif ini memang menurut persepsi publik menjadi lembaga institusi terkorup itu. Yang kedua adalah pejabat pemerintah daerah. Nah, ini juga tidak mengherankan gitu ya. Kasusnya yang Prana ini menjadi sesuatu hal yang menurut persepsi publik itu wajar gitu ya. Memang pejabat pemerintah daerah sangat rentan sekali terhadap korupsi gitu ya. Ini karena berbagai hal tadi, karena ada faktor sosiologi, ada faktor politik begitu ya. Dan juga ada faktor yang lain begitu ya. Nah, inilah sebenarnya pentingnya dari penegakan integritas di dalam pejabat pemerintah publik tersebut begitu ya. Nah, selanjutnya ada juga pejabat pemerintahan di pusat, ada kepolisian, pebisnis, hakim, bahkan LSM pun juga sekarang menjadi aksis untuk atau bagian dari korupsi itu sendiri gitu ya. Nah, tadi Jeffrey juga sudah menjelaskan gitu ya, kalau di Riau ini gubernurnya sudah hat-trick begitu ya. Saya mencatat ada beberapa ini 5 pejabat publik yang korupsi di Riau ini hanya sebagian saja, tapi kalau tidak salah ingat masih ada lebih dari ini begitu ya. Setidaknya ada 8 kepala daerah juga ya di level kabupaten begitu yang juga pernah terjerat kasus korupsi gitu. Nah, kita ketahui bersama Saleh Yasid begitu ya. Gubernur Riau 98 2003 ini belum pilkada langsung itu waktu itu korupsi pengadaan 20 mobil damkar berbarengan dengan kasusnya Hari Sabarno selaku Menteri Dalam Negeri begitu ya, vonisnya hanya 4 tahun gitu dan denda 200 juta gitu. Kemudian juga gubernur berikutnya Rusli Zainal begitu, gubernur 2003-2013 2 periode, ini korupsi revisi Perdapon dan korupsi kehutanan ya, vonisnya 14 tahun, denda 1 miliar, kemudian kemarin mendapat PK dipotong 4 tahun menjadi 10 tahun begitu ya. Gubernur yang ketiga ada Anas Makmun begitu ya, hanya menjabat sekian bulan tahun 2014 begitu, korupsi alih fungsi lahan, vonisnya 6 tahun, terus kemudian mendapat gerasi dan bebas pada tahun 2019 begitu ya. Nah, ada juga Tengku Asmun Ja'far, ini 2 periode di Pelalawan, pembelian tanah 110 hektar, vonisnya cuma 1,5 tahun gitu ya, 1 tahun 6 bulan, dendanya hanya 50 juta. Dan di Siak sendiri yang hari ini juga dibahas, Sekda Siak, mantan Sekda Siak Yan Prana tadi, ternyata Arwin AS, Bupati Siak 2 periode 2001-2012 juga pernah melakukan korupsi, perizinan kehutanan, vonisnya 4 tahun, penjara denda 200 juta, dan masih banyak lagi begitu ya. Sehingga sebenarnya ini saya ingin memberikan catatan bahwa Riau ini tidak salah begitu ya kalau KPK memberikan, ya sekarang kan COVID ini ada zona-zonanya gitu ya, zona hijau, zona kuning, dan zona merah gitu. Nah, Riau ini beberapa kali kalau kita bicara soal jejak kasus korupsi di Riau sudah masuk jejak zona merah begitu karena tadi hat-trick gubernur, beberapa bupati di dalamnya begitu yang melakukan korupsi. Tapi nanti anehnya gitu ya, dalam setiap pelaporan di atas kertasnya soal upaya pencegahan korupsi, Riau khususnya Kabupaten Siak ini selalu menjadi percontohan begitu ya. Nah, ini yang sangat anomali begitu ya, atau apa sih yang menyebabkan itu terjadi begitu.
Nah, tadi ini kasus korupsi yang Prana saya ngambil dari teman-teman Senarai yang tadi sudah dijelaskan oleh Jeffrey secara mendalam. Nah, ternyata gitu ya, kalau kita ngelihat korupsi perjalanan dinas, korupsi soal SPPD fiktif atau bahkan mengambil fee 10% memotong gitu ya, mengutip itu bukan satu-satunya korupsi yang dilakukan oleh Yan Prana hari ini. Ada banyak sekali kasus. Yang saya ambil adalah highlight 3 bupati saja begitu ya. Belum lagi yang sekelas Sekda atau sekelas Sekwan begitu ya, sekretaris dewan yang juga banyak, bahkan PNS yang banyak bekerja untuk pelaporan SPPD ini, Perjadin ini juga banyak yang terjerat. Saya ambil aja 3 contoh korupsi Perjadin yang melibatkan 3 bupati. Artinya apa? Bahwa bupati pun gitu ya itu punya kerentanan, bupati pun bisa berpeluang untuk menyalahgunakan kewenangannya, menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan korupsi sekelas Perjadin. Nah, contohnya adalah Eli Lasut, misalnya Bupati Talau tahun 2004-2010 dan 2019-2024 ini korupsi Perjadin di Kabupaten Kepulauan Talaut, vonisnya 7 tahun penjara dan dendanya 200 juta begitu ya. Dan hebatnya Eli Lasut ini dia adalah mungkin satu-satunya bupati di Indonesia atau pejabat publik di Indonesia yang bisa terpilih secara 3 periode gitu ya. Nah, ini uniknya gitu ya, karena harusnya Eli Lasut di tahun 2004 sampai dengan 2009 dan 2009 sampai dengan 2014 begitu ya. Kemudian dipotong tahun 2010 karena kasusnya terjadi 2010 dan kemarin maju lagi di Pilkada 2019 menang gitu, dan saat ini menjabat aktif begitu ya sebagai Bupati Talaut. Nah, ini saya pikir ini juga warning gitu ya buat masyarakat Indonesia ketika pemilihan pilkada, lagi-lagi kita harus melakukan edukasi politik secara cerdas. Sudahlah, jangan memilih lagi pejabat publik yang mereka pernah korupsi. Ada beberapa sebenarnya bupati yang salah satunya adalah bupati di Kudus gitu ya, Tamsil, yang juga terpilih kembali setelah melakukan korupsi gitu ya. Nah, ini bagian dari edukasi publik. Yang kedua ada Ade Irawan. Ini bukan Ade Irawan temannya atau seniornya Almas begitu ya. Ini Ade Irawan Bupati Subang tahun 2014-2016. Ini juga divonis bersalah 2 tahun penjara karena kasus korupsi Perjadin. Namun pada tahun 2019 kemarin juga mengajukan PK dan PK-nya dikabulkan MA sehingga hukumannya dipotong hanya menjadi 1 tahun gitu ya. Yang ketiga ada Gede Winasa, ini Bupati Jembrana tahun 2000 sampai 2010, 2 periode. Ini juga divonis 4 tahun penjara dengan denda 200 juta begitu ya. Artinya moral of the story dari apa yang terjadi hari ini, menurut saya ini sudah sempurna begitu ya. Kalau tadi juga melihat bagaimana gerasi diberikan kepada Anas Makmun, terus kemudian banyak sekali obral atau diskon hukuman melalui PK gitu ya. Nah, ini juga bagian dari kenapa tadi angka rule of law index kita itu sangat rendah ya gitu. Karena komitmen pemberantasan korupsi tadi bukan hanya ada di eksekutif dan legislatif, yudikatif pun ketika mereka mulai memberikan peringanan begitu ya, atau diskon, bahkan bukan lagi meringankan tapi juga diskon dan courting terhadap hukuman kasus korupsi, ini yang menyebabkan angka CPI kita juga atau indeks persepsi korupsi kita menjadi turun 3 poin gitu ya, sehingga ya korupsi ini ada kejahatan luar biasa sehingga pemberian hukumannya juga harusnya luar biasa. Dalam UU Tipikor sudah diatur, bahkan Mahkamah Agung juga sudah punya perma tentang tata cara, perma nomor 1 tahun 2020 kalau tidak salah nomornya, tapi tentang tata cara pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yang di situ mengatur klasifikasi seseorang atau terdakwa kasus korupsi untuk dihukum berapa tahun, berapa dendanya, dan uang penggantinya seberapa besar. Nah, sehingga harusnya kalau itu ditaati, kok saya yakin gitu ya, PK terus kemudian upaya hukum yang lain itu tidak akan terjadi. Tapi sayangnya lagi-lagi pemahaman soal Undang-Undang Tipikor dan Perma ini bagi hakim juga masih bisa dinilai kurang begitu ya. Nah, di sisi yang lain begitu ya, tahun 2018 kita punya strategi nasional pencegahan korupsi gitu ya, yang memang fokus di sektor eksekutif gitu ya. Ada 3
fokus isu gitu, perizinan dan tata niaga, ada soal keuangan negara, dan ada soal penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Nah, artinya kalau kita melihat misalnya korupsi yang dilakukan Yan Prana hari ini di sisi keuangan negara begitu ya, harusnya penguatan implementasi PBJ dan pembayaran secara elektronik itu juga harusnya perlu dievaluasi lagi gitu ya. Karena apa? Masih ditemukan celah korupsi di dalamnya. Nah, sehingga efektivitas terhadap strategi nasional pencegahan korupsi di misalnya Siak waktu itu, waktu Yan Prana menjabat sebagai Sekda Kabupaten Siak, ini juga penting untuk apa namanya dievaluasi sedemikian rupa gitu. Atau misalnya kalau kita bicara soal penguatan peran APIP begitu ya, dan percepatan SPPE, sistem pemerintahan berbasis elektronik di kementerian, lembaga, dan organisasi pemerintah daerah gitu. Nah, hal seperti ini sebenarnya di atas kertas sangat bagus gitu, tetapi praktiknya kita akan lihat misalnya kalau saya ngutip upaya pencegahan korupsi di Korsubgahnya KPK, Pemkab Siak itu semuanya sudah hijau gitu ya. Kalau kita bicara UKPBJ-nya independen sudah 100% independen. Kalau kita bicara pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 100% sudah terdeliver dengan bagus begitu ya. Pokjanya sudah mandiri semua di PBJ-nya begitu, perangkat pendukungnya, bahkan kalau kita bicara soal pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN-nya, itu angkanya rata-rata sudah 79%. Ini masuk zona hijau, tetapi ternyata masih ditemukan korupsi di dalamnya. Artinya bahwa penting gitu kontribusi masyarakat sipil begitu ya untuk melihat, untuk memantau, untuk mengevaluasi seberapa jauh laporan-laporan yang ada di atas kertas yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah baik itu di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, sehingga kita tahu gitu ya bahwa laporan yang hijau begitu ya apa namanya laporan di atas kertasnya itu 80% hampir sempurna itu belum tentu tidak ada korupsinya. Tadi juga Jeffrey di depan mengatakan bahwa Yan Prana ini beberapa kali memperoleh penghargaan gitu ya, atau bahkan Kabupaten Siak itu juga menjadi percontohan dalam apa namanya keterbukaan informasi publik, dalam kebijakan satu peta, bahkan tadi memperoleh opini WTP yang berturut-turut. Saya jadi ingat kasusnya provinsi Sumatera Utara, zaman Gubernur Gatot Pujo menjabat gitu ya. Dalam tempo 3 tahun berturut-turut sama tuh Sumatera Utara juga memperoleh WTP, tetapi itu tidak menutup kemungkinan adanya potensi dan risiko korupsi yang dihadapi oleh daerah tersebut ketika laporan di atas kertas ini tidak diafirmasi, tidak dikonfirmasi, dan tidak diklarifikasi oleh masyarakat sipil secara independen untuk melihat lebih jauh begitu ya. Karena biasanya kalau daerah yang hijau ini apa bahasanya begini, korupsi yang besar-besarnya memang tidak ada begitu ya. Tetapi korupsi kecil-kecilnya yang nanti bahayanya gitu ya, bahayanya itu akan diarahkan hanya pada proses maladministrasi atau biasanya disebut dengan TGR ya, tuntutan ganti rugi saja terus dianggap selesai gitu. Karena kan LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK itu kan kalau ditemukan angka yang tidak sesuai, kelebihan bayar atau kekurangan bayar gitu hanya dikenakan waktu 2 kali 30 hari untuk menyampaikan perbaikan. Nah, kalau laporan di atas kertas yang jadi perbaiki, ya itu sudah selesai gitu ya. Padahal korupsi itu melebihi dokumentasi yang ada di atas kertas gitu ya. Dia melebihi maladministrasi gitu ya. Ketika tidak ditemukan ketika di situ diduga ada niat dari pejabat publik untuk menguntungkan kepentingan pribadi, dan kemudian tadi dari berbagai bukti yang ada, saksi yang menyatakan, terus kemudian monitoring masyarakat sipilnya juga aktif, saya kira di situ akan ketemu upaya dan celah korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Sehingga kita juga sebagai masyarakat sipil tidak mudah percaya dengan laporan di atas kertas dan model-model penilaian atau begini udah hijau nih berarti Siak aman, belum tentu. Ternyata kita masih ketemu soal korupsi perintilan. Di Klaten misalnya tahun 2017-2018 itu bupatinya itu juga sama begitu ya. Dia setelah dilantik terus kemudian mendeklarasikan fakta integritas begitu ya, dan Klaten itu termasuk bagus dalam hal pelaporan hampir sama hijau. Tetapi 6 bulan setelah menjabat diketahui begitu ya, ternyata korupsi yang paling menurut saya paling primitif, paling tradisional gitu, korupsi soal
pejabat publik yang menduduki eselon tertentu memberikan uang suap kepada pejabat di atasnya itu masih terjadi gitu ya. Nah, artinya bahwa merit system yang diadakan dalam Setnas atau Stranas PK tadi memang perlu dievaluasi sedemikian rupa begitu ya. Dan kasus korupsi birokrasi seperti ini menjadi sebenarnya ya menjadi bagian dari korupsi yang paling primitif gitu. Tapi itu masih terjadi gitu ya. Nah, sehingga penting upaya masyarakat sipil untuk melihatnya lebih detail. Nah, terakhir kesimpulan dan rekomendasi saya kira sama dengan yang disampaikan oleh Jeffrey tadi. Ini saya mengutip dari teman-teman Senarai karena berhubungan dengan kasusnya Yan Prana. Kalau kami menilai dari beberapa bentangan kasus yang dilakukan oleh teman-teman Senarai dan rilis media atau liputan media mengenai perjalanan sidang dari Yan Prana ya, kami juga menduga bahwa Yan Prana melanggar pasal 12 begitu ya, dan kemudian mungkin nanti lebih dalam bisa jadi antara pasal 2 dan pasal 3 itu juga bisa dikenakan begitu ya. Jadi sifatnya kumulatif begitu ya kalau tidak mau alternatif gitu. Yang kedua, rekomendasinya tentunya ya Majelis Hakim menghukum Yan Prana begitu ya, 10 tahun penjara bahkan lebih kalau bisa, dan dendanya juga harus mampu begitu ya untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, rekomendasinya Gubernur Samsuar segera memberhentikan Yan Prana dengan tidak hormat setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap gitu ya. Nah, sebenarnya satu catatan juga yang penting ini adalah modus baru yang dilakukan oleh kejaksaan begitu ya di kasus Pinangki, dan juga yang terakhir adalah di kasusnya Juliari Batubara, bahwa jaksa ini memberlakukan tuntutan yang sangat minimalis begitu ya. Nah, ini adalah modus baru begitu ya, sehingga ini yang perlu diwaspadai oleh kita bersama masyarakat, terutama teman-teman yang ada di Riau, Senarai khususnya yang sedang memantau sidang. Modus ini bisa menjadi nanti kita lihat bersama begitu. Contoh kasus misalnya Pinangki yang hanya yang hanya dituntut 6 tahun dan kemudian 2/3 oleh hakim diberikan 4 tahun, dan kemudian jaksanya tidak melakukan kasasi begitu ya. Terus yang kedua, kasusnya Juliari Batubara saat ini juga sama posisinya dengan Yan Prana, masih pada tahap pembacaan tuntutannya juga sangat minimalis, hanya 6 tahun kalau nggak salah juga. Nah, padahal kalau kita bandingkan dengan Idrus Marham misalnya yang dia memfasilitasi korupsi saja, vonisnya udah 4 tahun dan tuntutannya waktu itu lebih dari itu gitu ya. Nah, sehingga menurut kami di Transparansi Internasional untuk teman-teman di Riau penting untuk melihat secara detail lagi, karena kan hari ini harusnya pembacaan tuntutan atau dakwaan tetapi ditunda. Nah, ini perlu untuk serius dilihat lagi penundaannya sampai kapan, dan kemudian teman-teman bisa memperoleh syukur-syukur memperoleh rentutnya begitu ya, rencana penuntutan atau surat dakwaannya gitu, sehingga ke depan kita bisa dalam beberapa hari ke depan kita bisa membaca tuntutannya seperti apa, sesuai nggak dengan pelanggaran yang dia lakukan atau dugaan korupsi yang dia lakukan. Kira-kira itu Mas Nofrian yang bisa saya berikan gambarannya. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Nofrian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Mas Wawan Siriko yang begitu luar biasa ya memaparkan terkait tadi bagaimana korupsi itu sendiri ya di Indonesia terjadi hingga saat ini. Kita lihat juga tadi beberapa rekomendasi yang sama dengan yang disampaikan oleh Bang Jeffrey dari Senarai mengenai terkait putusan ataupun rekomendasi serta kesimpulan mengenai kasus Yan Prana ini. Baik, terima kasih Mas Wawan, sekali lagi kami ucapkan. Baik, terakhir nih kita dengarkan sebelum kita diskusi ya. Nanti saya yakin nih ada beberapa
hal yang mungkin perlu ditanyakan, terus kita pada kasus Ian Prana. Hari ini ya Bang Jeffrey, pembacaan tuntutan ya pada kasus Ian Prana ini. Kita dengar selanjutnya dari pandangan Mbak Almas Safrina selaku dari Indonesia Corruption Watch yang telah meluangkan waktu. Terima kasih Mbak. Selamat pagi Mbak Almas. Selamat pagi Mas Nofrian. Sehat? Sehat ya Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja Mbak, kita ingin dengarkan dari Mbak Almas selaku perwakilan dari ICW memberikan pandangan dan mungkin beberapa poin rekomendasi hal-hal yang juga perlu diperhatikan kembali dalam pengawalan kasus yang menimpa Sekda Provinsi Riau ini, Sekda nonaktif Provinsi Riau. Waktu dan ruang Zoom kami pada Mbak Almas. Dipersilakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Nofrian. Sebelumnya saya minta maaf teman-teman, khususnya Mas Wawan ya, karena tadi minta digeser menjadi pemantik diskusi yang terakhir karena ICW sedang menangani beberapa pelaporan masyarakat soal bansos dan tadi ada ini kebutuhan untuk melengkapi laporan gitu. Saya ada sedikit pemaparan untuk di-share. Sudah terlihat ya, Mas Nofrian? Alhamdulillah sudah Kak. Ya, terima kasih teman-teman Senarai sudah mengundang ICW ya di diskusi ini dan memang sebelumnya saya tidak familiar ya dengan kasus korupsi Sekda Ian Pranajaya ini dan baru sedikit membaca-baca tadi malam setelah mendapatkan undangan dan melihat bahwa sebetulnya ya kasus ini sama seperti yang tadi Mas Wawan jelaskan ya, ini sebetulnya modus yang sudah sangat umum dilakukan dan kita sepertinya juga perlu melihat tidak sebatas korupsi seorang sekda gitu ya, tapi ada hal-hal lain yang perlu dilihat di situ. Nah, saya ingin berangkat sedikit dari data yang ICW kumpulkan gitu ya dari tahun 2010 sampai terakhir kemarin di tahun 2020 tentang kasus korupsi di Riau. Paling tidak ini data-data yang kami temukan gitu ya dari penindakan kasus korupsi. Apakah mungkin angkanya lebih dari ini? Sangat mungkin gitu ya, karena korupsi yang ditindak oleh angka ini hanya mencakup korupsi yang ditindak oleh aparat penegak hukum. Mungkin saja banyak sekali kasus-kasus yang kemudian belum terbongkar atau bahkan ya tidak terbongkar gitu ya sampai hari ini gitu. Jadi Provinsi Riau kalau dari data yang kami kumpulkan paling tidak dari tahun 2017 sampai 2020 itu selalu berada pada menjadi 11 besar daerah yang paling banyak ditindak korupsinya oleh aparat penegak hukum gitu ya. Walaupun ini tidak serta-merta mencerminkan bahwa daerah lain yang di luar 11 daerah itu tidak ada korupsi yang banyak, tapi juga bergantung pada aspek yang lain, misalnya keaktifan warga dalam melaporkan kasus korupsi, keaktifan aparat penegak hukum, dan lain-lain. Tapi paling tidak di Riau cukup banyak begitu ya kasus-kasus korupsi dari tahun ke tahun, walaupun ada penurunan gitu ya, itu juga karena memang total kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum juga menurun gitu ya. Dari tahun 2018 total kasus korupsi 454 yang ditangani secara nasional, kemudian turun menjadi 271 saja di tahun 2019 gitu. Dengan kerugian negara juga naik turun. Sedikit kasus korupsi di Riau dan yang perlu kita waspadai juga hari ini adalah penyelewengan dana penanganan COVID-19 gitu ya, khususnya dana bansos, karena dana bansos ini adalah dana yang basah, jumlahnya besar, dan transparansi serta akuntabilitasnya sangat minim gitu ya, dengan judul atau dengan pembenar bahwa sekarang adalah kondisi darurat, pengadaannya darurat, dan lain-lain. Dan di Riau sendiri itu kami menemukan setidaknya sepanjang tahun 2020 gitu ya, ada 4 kasus yang
masuk tahap penyelidikan di aparat penegak hukum atau di kepolisian khususnya. Ada kasus yang dihentikan, 1 kasus, dan dilimpahkan ke APIP ada 2 kasus. Jadi semoga ini juga menjadi concern dari teman-teman begitu ya, karena di tengah COVID-19 yang semakin parah, ternyata dana untuk penanganannya itu juga banyak yang dikorupsi gitu. Ini sedikit untuk menggambarkan gitu ya, korupsi hari ini. Dan sedikit masuk ke korupsi birokrasi, memang masalah birokrasi kita salah satunya adalah korupsi gitu ya. ICW mencatat setidaknya dari tahun 2010 sampai tahun 2020 itu ada 4.772 ASN yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, dan data-data lain gitu ya menunjukkan bahwa ternyata birokrasi kita juga tidak hanya masih terjebak dalam lingkaran korupsi, tetapi juga ada masalah-masalah lain di situ yang saya duga juga pasti ada relasi atau hubungannya gitu ya dengan hal-hal yang koruptif. Tahun 2018 misalnya BKN menyebut masih ada 2.300 sekian ASN yang menjadi tersangka terdakwa korupsi itu masih statusnya masih aktif menjadi ASN gitu ya. Jadi belum dipecat pada saat itu. Dan kemarin juga kita dikejutkan di mana disebut bahwa ada data ASN fiktif gitu ya, yang masih aktif membayar, orangnya nggak ada, tapi disebut aktif membayar iuran dan aktif mendapatkan gaji gitu. Ini kan cukup aneh dan ini menambah sederet fakta panjang bahwa kondisi kita sekarang, birokrasi kita, ASN kita masih banyak masalahnya gitu. Sehingga kalau Indonesia punya cita-cita di 2024 birokrasi kita kelas dunia, dengan melihat data-data ini kok agaknya pesimis gitu ya. Kalau kemudian kita tidak mengejarnya dengan pembenahan yang progresif, pembenahan yang betul-betul menjawab persoalan-persoalan ini. Ini data yang kami kumpulkan juga dari tahun 2010 sampai tahun 2020, dan fakta menariknya bahwa ASN itu paling banyak, yang paling rentan gitu, karena mereka kan yang mengelola anggaran gitu ya. Walaupun pemberitaan kita sehari-hari lebih banyak diwarnai dengan misalnya politisi atau anggota DPR, kepala daerah, menteri, tersangka korupsi, paling banyak terlibat dalam kasus itu ya ASN gitu. Bahkan agaknya susah ya kalau misalnya seorang kepala daerah dia terlibat kasus korupsi gitu ya, tanpa melibatkan peran dari ASN itu sendiri. Bisa dilihat dari data ini gitu ya, bagaimana ASN itu menyumbang angka yang sangat signifikan terhadap aktor yang menjadi tersangka korupsi dari tahun 2000, setidaknya 2013 sampai 2020 gitu ya. Dari misalnya di 2013 bahkan ini kurang lebih 50% tersangka yang ditindak oleh APH pada tahun itu adalah ASN, aparatur sipil negara. Sehingga kerentanan soal korupsinya kita juga betul-betul perlu lihat. Nah, ICW melihat bahwa korupsi ini memang sebuah masalah besar gitu ya dalam birokrasi kita dan juga penghambat reformasi birokrasi, dan kasus-kasus yang melingkupi kasus-kasus korupsi yang melibatkan ASN ini umumnya yaitu jual beli jabatan gitu ya, korupsi pengadaan barang dan jasa, tadi juga banyak disinggung oleh Mas Wawan, dan juga korupsi anggaran. Ini sangat sangat lumrah gitu ya terjadi. Memang kita ICW belum sampai menyusun data statistik dari banyaknya ASN tadi yang terlibat kasus korupsi, itu paling banyak korupsinya berkaitan dengan apa, jabatannya apa, apakah kepala dinas, apakah panitia pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Kita belum sampai ke situ, tapi kalau dilihat dari ragam kasusnya, paling paling banyak muncul adalah 3 ini gitu ya, jual jabatan, termasuk misalnya mutasi, promosi gitu ya,
kemudian korupsi pengadaan barang dan jasa, dan korupsi anggaran, baik itu kegiatan fiktif, termasuk perjalanan dinas fiktif gitu ya. Bahkan ada satu kepala daerah yang melapor ke kami, dia terkaget kala dinas itu yang dalam satu hari yang sama itu dilaporkan melakukan perjalanan dinas di 2 daerah yang berbeda yang sangat berjauhan gitu ya. Satu di bagian Indonesia bagian barat, satu di Indonesia bagian timur. Rasanya tidak mungkin gitu ya, satu kepala dinas yang sama melakukan 2 perjalanan dinas di daerah yang jauh gitu ya dalam hari yang sama gitu. Jadi waktu itu beliau curiga juga ini jangan-jangan termasuk perjalanan dinas fiktif yang tujuannya ya itu ya untuk mengumpulkan keuntungan-keuntungan pribadi. Terus juga yang banyak yaitu markup kegiatan, bahkan juga kegiatannya itu fiktif gitu ya. Kegiatan yang hanya pengeluarannya mungkin hanya 10 juta, kemudian di markup tidak hanya 100%, bahkan 200-300% gitu. Bahkan kami banyak sekali mendapat cerita dari teman-teman gitu ya yang bersinggungan dengan kegiatan Pemda gitu ya, baik itu I.O atau misalnya pengisi acara dan lain-lain, mereka diminta untuk menandatangani invoice, menandatangani kwitansi pelaporan pembayaran begitu yang tidak sesuai dengan jumlah yang mereka terima gitu. Jadi ini modus yang banyak sekali gitu ya, dan banyak yang nggak ketahuan. Dan saya melihat bahwa kasus korupsi Yan Pranajaya ini mengadopsi bentuk dan modus umum korupsi birokrasi, yaitu menyalahgunakan kewenangannya untuk mengorupsi biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor, makan minum, ini banyak sekali gitu ya. Dan masalah lain di birokrasi kita juga selain korupsi, tanpa sadar juga kalau teman-teman perhatikan birokrasi kita itu gemuk bukan karena tidak disengaja gitu ya, tapi karena disengaja. Jadi setiap pegawai atau atasan di dalam birokrasi itu berlomba-lomba untuk memperbanyak bawahan gitu ya, mengada-adakan tugas dan wewenang baru, padahal juga tidak berkontribusi banyak terhadap output yang ingin dicapai lembaganya, atau misalnya untuk pelayanan publik itu tidak berkontribusi banyak. Dan ini juga memicu selain kenaikan jumlah pegawai juga anggarannya bertambah, tapi output atau pelayanannya kepada publik juga tidak bertambah gitu ya, justru membuat suatu pelayanan itu prosesnya semakin panjang dan bertele-tele gitu ya. Nah, apa salah satu apa penyebab dari korupsi birokrasi? Tadi sebetulnya sudah disinggung soal problem politik gitu ya. Nah, ICW juga melihat salah satu problem masalah yang paling dasar begitu ya, yang paling bahaya gitu ya dalam korupsi birokrasi kita adalah korupsi politik gitu ya. Birokrasi kita ada dalam lingkaran setan korupsi politik yang membuat apapun perubahan atau reformasi sistem di dalamnya itu akan sulit untuk meminimalisir potensi korupsi birokrasi gitu ya, karena birokrat masih dianggap sebagai perantara penting mesin politik gitu ya untuk mengontrol sumber daya melalui pengadaan dan pelayanan publik. Kepala daerah mau memanipulasi PBJ misalnya, nggak mungkin atau akan sangat sulit tanpa kemudian melibatkan peran dari birokrasi, dari panitia pengadaan, panitia pembuat komitmen misalnya, sehingga problem politik ini juga penting untuk kita lihat gitu ya dalam menjawab masalah birokrasi yang koruptif, ASN yang koruptif. Di sini bisa dilihat bagaimana lingkarannya partai politik dan politisi begitu ya membutuhkan dana yang memang bukan jadi rahasia lagi, udah banyak diketahui begitu ya, bahkan kita juga mengetahui bahwa mereka krisis pendanaan, di sisi lain mereka membutuhkan pendanaan yang besar, baik untuk menjalankan organisasi partainya gitu ya, merawat konstituen maupun kepentingan-kepentingan elektoral untuk dana kampanye, bahkan untuk kepentingan yang ilegal gitu ya, untuk membayar uang
nominasi, atau kita kita seringnya menyebutnya mahar politik gitu ya, atau politik uang, jual beli suara dan lain-lain. Sehingga ketika mereka terpilih begitu ya, mereka rentan sekali memanfaatkan birokrasi untuk mengembalikan modal yang sudah terlanjur besar. Apalagi kalau kemudian mereka disupport oleh kelompok bisnis yang sebetulnya banyak bergantung pada kebijakan pemerintah daerah gitu ya. Baik itu pelaksana rekanan-rekanan proyek pemerintah dan lain-lain, sehingga ketika mereka menang disupport oleh kelompok bisnis ini, ada hutang yang harus mereka bayar gitu ya. Ketika mereka terpilih, bagaimana caranya agar proyek-proyek pemerintah daerah itu rekanannya adalah mereka-mereka yang punya kontribusi positif terhadap pemenangan para politisi atau kandidat dan partai politik ini. Jadi bisa dibayangkan begitu ya, walaupun kita punya sistem PBJ yang yang rigid, ada tender, terus rencana pengadaannya harus dipublikasikan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, ada LPSE, kontraknya juga disebut terbuka untuk publik dan lain-lain, itu masih sangat rentan untuk dimanipulasi, karena ini dia ada problem gitu ya, yang tanda kutip mengharuskan pengadaan itu, membuat pengadaan itu rentan untuk dikorupsi. Gitu. Sehingga kalau kami melihatnya tidak mungkin Indonesia itu sukses mereformasi birokrasi, sukses untuk meminimalisir korupsi di birokrasi tanpa membenahi sistem atau atmosfer politiknya gitu. Politiknya harus dibuat bersih dan sehat dulu, baru kemudian akan berdampak positif juga ke birokrasi. Nah, ini juga data dari KASN tentang penanganan laporan pengadaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh ASN. Bisa dilihat ya bahwa salah satu kasus yang paling banyak juga adalah soal netralitas gitu. Kemudian apa yang perlu diwaspadai dari kajian kami terkait dengan tren mewaspadai korupsi-korupsi yang sebetulnya kita lihat efeknya sangat besar gitu ya, dilakukan oleh pejabat tinggi, termasuk misalnya sekretaris daerah gitu ya, tapi berujung pada vonis yang rendah gitu, sehingga tidak ada efek jera dan tidak punya daya cegah untuk kemudian mencegah pejabat-pejabat lain melakukan korupsi yang sama. Ini rata-rata vonis yang kami kumpulkan dari vonis-vonis tahun 2019 gitu ya. Maaf saya tidak lupa menyebutkan tahunnya di sini. Jadi dari total 941 perkara korupsi yang disidangkan di pengadilan tingkat pertama, juga ada 56 perkara tingkat banding dan 22 perkara tingkat kasasi atau PK di Mahkamah Agung, itu rata-rata vonisnya hanya 2 tahun 7 bulan gitu ya. Jadi masih sangat rendah gitu ya, walaupun memang ada yang vonisnya tinggi gitu ya, misalnya 18 tahun penjara, 16 tahun penjara, tapi yang vonisnya rendah 2 tahun penjara saja, bahkan 1 tahun penjara aja itu masih banyak, sehingga kalau di rata-rata itu masih 2 tahun 7 bulan. Dan walaupun vonis ini gitu 2018 yang pada saat itu hanya 2 tahun 5 bulan, ya kita tentu bersepakat ya bahwa 2 tahun 7 bulan itu masih sangat rendah untuk kejahatan sekelas korupsi yang punya dampak dan efek kerugian tidak hanya kepada keuangan negara tapi juga kepada masyarakat. Sehingga itu yang juga perlu diwaspadai nanti ya di kasus siapa tadi, Yan Prana ya, Sekda, ada potensi bahwa vonisnya juga rendah, sehingga ini yang juga perlu kita waspadai. Dan selain vonis pidana penjara yang denda, ada gap denda dan uang pengganti dengan kerugian negara yang cukup besar gitu ya. Di tahun 2019, maaf ini salah, di tahun 2019 vonis denda itu totalnya 116 miliar gitu ya. Sedangkan untuk pidana tambahan uang pengganti
748 miliar sekian. Dan kalau dibandingkan dengan jumlah kerugian negara dari total kasus korupsi yang punya inkrah di tahun 2019 ini jumlahnya berbanding jauh gitu ya. Kerugian negaranya mencapai 12 triliun, tapi uang penggantinya hanya 748 miliar dan dendanya hanya 116 miliar. Ini belum lagi kalau misalnya si terpidananya kemudian tidak membayar denda, melainkan tambahan kurungan penjara yang ya 200 juta versus 6 bulan penjara gitu ya, bisa saja mereka kemudian lebih memilih kurungan penjara gitu ya. Dan dari kasus terkait dengan kasus yang sedang teman-teman pantau gitu ya, kita juga perlu belajar dari kasus Bupati Talaut Eli Lasut. Tadi Mas Wawan juga menyinggung gitu ya, karena kurang lebih yang dikorupsi itu sama gitu ya. Bedanya ini dilakukan oleh bupati, kemudian kasus yang sedang teman-teman tangani itu masih dilakukan oleh Sekda, yang saya juga sebetulnya yang perlu dilihat juga dugaan keterlibatan pihak-pihak lain, apakah mungkin hanya Sekda yang bermain gitu ya, atau misalnya ada pihak-pihak lain yang juga terlibat di situ. Nah, di kasus Eli Lasut itu waktu itu yang dikorupsi adalah anggaran perjalanan dinas gitu ya, tahun 2006 sampai 2008, kerugian negaranya mencapai 7,7 miliar, memang lebih besar gitu ya dari kasus yang tadi, dan ada perbedaan gitu ya dari vonis dan tuntutan, di mana vonisnya ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa. Tuntutannya 9 tahun pidana kurungan penjara, denda 200 juta, uang penggantinya 7,7 miliar, karena memang kerugian negaranya 7,7 miliar gitu ya, tapi sayangnya vonisnya hanya 7 tahun, kemudian dendanya 200 juta, dan uang penggantinya di korting juga gitu ya, 5,5 sekian miliar. Ini kalau terdakwanya nanti di penjara dia aktif kegiatan bakti sosial, aktif donor darah, terus apalagi aktif menjadi sponsor kegiatan-kegiatan di lapas gitu ya, berkelakuan baik dan lain-lain, tidak menutup kemungkinan juga kalau pidana yang sudah di korting ini juga akan semakin rendah gitu ya, bisa-bisa 3 tahun 4 tahun gitu, sangat mungkin. Jadi itu yang juga penting kita maksimalkan di advokasi gitu ya, jangan sampai kemudian vonisnya rendah dan uang penggantian kerugian negara juga rendah. Kemudian masalah yang lain juga penindakan korupsi ini, kenapa kemudian korupsi birokrasi itu masih terus menjadi masalah sampai sekarang gitu ya, karena memang penindakannya kurang disertai dengan reformasi sistem dan reformasi institusi. Kami melihatnya bahwa korupsi birokrasi itu patut dilihat sebagai korupsi institusional gitu ya, dia bukan korupsi individual, dan juga ada relevansi atau dugaannya terkait dengan korupsi politik. Jadi di kasus Sekda tadi yang perlu dilihat juga bagaimana kemudian institusi tersebut gitu ya, itu rentan terhadap terjadinya praktek korupsi, dan penting untuk dilihat siapa saja pihak yang kemudian terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus korupsi itu. Di fenomenanya sekarang birokrat-birokrat itu banyak dijadikan sebagai mesin politik untuk politisi mengumpulkan atau mendapatkan uang gitu ya, bahkan kepala daerah, sehingga perlu dilihat dugaan dari pihak di atasnya, misalnya kepala daerah atau politisi-politisi tertentu itu seperti apa. Kemudian juga perlu disertai dengan pembenahan dari aspek politik, karena balik lagi tadi masalah korupsi birokrasi problem politik juga gitu ya, sehingga tidak akan selesai hanya dengan mereformasi birokrasi itu sendiri, tapi juga mereformasi sistem politik itu sendiri. Mungkin itu Mas, kalau rekomendasi saya sepakat ya dengan tadi rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Mas Jeffrey dan juga Mas Wawan ya, bahwa kasus ini perlu dikawal bersama, kemudian juga vonisnya jangan ringan, sehingga di situ penting kita untuk ikut mengadvokasi. Dan kalau saya sih
pemecatan tidak perlu menunggu vonisnya inkrah ya Mas Wawan ya. Mungkin kita bisa dorong itu sebelum vonisnya inkrah juga, karena apa iya masyarakat harus menunggu proses itu gitu ya. Jadi dalam konteks tertentu kita menurut saya penting juga untuk mendorong ada langkah progresif gitu ya, misalnya pemecatan orang-orang terduga korupsi, apalagi kasusnya sudah terang benderang gitu ya, sama seperti misalnya kasusnya Juliari Batubara kemarin dan lain-lain, seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat bahkan sebelum terbukti gitu ya. Itu saja Mas, terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Mbak Almas dari ICW yang juga telah memaparkan bagaimana pandangan-pandangan yang terjadi, khususnya korupsi marak di lingkaran birokrasi. Karena sudah dipaparkan tadi oleh 3 pembicara kita pada pagi hari ini, baik kita coba buka sesi diskusi. Sesi diskusi ini, sesi pertama kita buka dengan 3 penanya. Jadi silakan kepada abang-abang sekalian yang coba ingin memberikan pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Kita buka sesi pertama ini dengan 3 penanya. Dipersilakan, bisa mungkin di raise hand atau langsung diaktifkan audionya untuk menyampaikan izin untuk menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan pada abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Ada dari audiens mungkin ingin menyampaikan beberapa hal dan apa-apa yang tadi sudah disampaikan ataupun yang sudah dipaparkan oleh ketiga pembicara kita pada pagi hari ini. Boleh juga bagi mungkin yang nggak bisa diaktifkan audionya, bisa mengirim pertanyaannya ke kolom chat, nanti bisa saya bantu untuk menyampaikan pertanyaannya kepada para pemateri yang beberapa paparan dan materinya mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi silakan abang-abang dan kakak-kakak sekalian bisa menyampaikan pertanyaan itu secara langsung dan bisa melalui kolom chat dari Zoom masing-masing. Atau mungkin bisa menyampaikan beberapa pandangan ataupun hal-hal yang coba bisa menjadi informasi untuk kita bersama, dipersilakan. Ya, sedikit Novian. Baik, dipersilakan Bang Taufik dari Fitra Riau. Silakan Bang. Ya, apa kabar Mas Wawan? Sehat ya, Mbak Almas, Bung Jeffrey. Menarik ya apa yang disampaikan oleh teman-teman Senarai terkait bentangannya. Ada 4 hal yang saya coba menyimak tadinya. Pertama soal dugaan ya, perbuatan mencoba untuk menghilangkan barang bukti. Kedua itu ada korupsi untuk kepentingan pribadinya YP, ada perintah memerintahkan anak buahnya untuk korupsi. Saya rasa itu temuan-temuan dari fakta persidangan yang dipantau oleh teman-teman Senarai. Dan menarik juga misalnya dalam hal ini kita melihat tadi yang disampaikan oleh Mbak Almas, bagaimana hubungan terkait dengan birokrasinya atau pemimpinnya ya.
apakah ini ada hubungan erat dengan indikasi politik uang atau ada klientelistiknya terkait dengan persoalan korupsinya YP ini. Nah, kalau kita lihat memang dalam akhir-akhir ini ya, catatan kita misalnya kasus YP ini memang terjadi di Kabupaten Siak. Nah, sebelum Yan Pramana itu menjabat sebagai Sekda Provinsi. Nah, kasus ini bergulir. Memang kalau kita lihat, coba dilihat bagaimana sih hubungan antara klientelistik dan indikasi politik uangnya pasca proses pilkada pilgub kemarin di Riau. Karena pastinya ini akan ada hubungan erat dengan pihak kekuasaan yang saat ini. Karena kalau kita lihat kemarin teman-teman Pusako kemarin pernah melakukan riset terkait hal ini, misalnya bagaimana klientelistik hubungan dan indikasi politik uang Pilgubri tahun 2018 itu, ada yang dulu berpasangan misalnya gubernur terpilih saat ini Samsuar dengan Edi Natar, baru Andi Rahman dengan Suyatno, dan beberapa itu ya memang sangat erat ya. Misalnya kalau kita lihat ada 3 hal Petronas misalnya terkait dengan etnisitas, misalnya terkait dengan makanan politik, terkait dengan pelayanan konstituen, dan itu saling kait-mengkait hubungannya. Dan kalau kita lihat misalnya kemarin kenapa Samsuar itu banyak menarik pejabat dari unsur daerah, misalnya dari Siak, ya itu bisa coba dilihat juga apa sebenarnya kaitan hubungan antara Samsuar dengan YP ini. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat misalnya terkait dengan proses seleksi sekda hari ini, Fitra dalam beberapa minggu ini sedang melakukan tracking proses seleksi sekda Provinsi Riau. Kemarin kita sudah mewanti-wanti agar terpilihnya sekda ini jangan seperti sekda yang lama ya, akan ada kalau kita lihat trackingnya ya, bahwasanya ada 3 nama yang diserahkan pihak pansel pada Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini harus perlu dikawal. Apa saja 3 nama itu? Kalau kita lihat dari pantauan rekam jejak juga, orang-orang yang dulu pernah terindikasi juga, bukan terindikasi, mempunyai rekam jejak yang buruk juga. Misalnya satu, SF Haryanto. Kalau kawan-kawan Senarai coba buka kembali bentangan-bentangan yang terdahulu, SF Haryanto juga pernah menjadi saksi ahli kasus korupsinya PON Rusli Jainal, ya kan? Yang kedua ada kasus korupsi terkait dengan dispenda juga terkait dengan dana sebagai kepala dinasnya. Dan ada juga satu nama yaitu mantan Sekda Kota. Kalau misalnya kita lihat bentangan terdahulu, misalnya kawan-kawan Senarai juga menemukan Said misalnya pernah menjadi saksi terkait dengan kasus korupsi BPBD di Kota Dumai, baru terkait dengan pengadaan baju batik. Nah, yang ketiga itu ada Suwandi, Kepala Dinas Pariwisata. Nah, saya ingin coba kalau kasus Yan Prana ini memang sekarang itu kan menunggu putusan ya, yang itu perlu dikawal publik juga. Tetapi yang perlu benar-benar kita kawal itu jangan sampai sekda yang saat hari ini yang sedang dalam proses perekrutan itu ini sama halnya dengan sekda sebelumnya. Ibaratnya masuk dari kandang buruk, keluar dari kandang buruk masuk ke kandang ciga. Itu pepatahnya kan. Kita nggak ingin bahwasanya sekda yang saat ini dalam proses itu sama tingkah lakunya dengan sekda YP. Oleh karena itu ya betul-betul kita mencoba untuk teman-teman menggiring ya, teman-teman yang hadir koalisi hari ini coba menggiring, menyatukan agar persoalan
korupsi yang terjadi di Riau ini ya betul-betul kita awasi ya, misalnya soal ya perekrutan sekda yang saat ini. Nah, kalau di Siak tadi Mas Wawan pernah menggambarkan ya terkait dengan perkembangan bahwasanya ya memang di Siak itu kalau kita lihat dari sisi administrasinya ya, narasi administrasinya ya banyak perubahan ya, tapi kalau kita telusuri lebih dalam lagi itu memang tidak terlihat, misalnya terkait dengan keterbukaan misalnya. Pemerintah Kabupaten Siak justru belum melakukan maksimal terkait dengan keterbukaan. Hasil indeks Fitra Riau saja tahun 2018, 2018 sama 2020 terakhir berbasis website juga kita belum menemukan keterbukaan yang proaktif di Pemda Siak. Walaupun Siak beberapa catatan terkait dengan PTSP ya, pelayanan satu pintu yang sudah diaplikasikan oleh teman-teman Korsup ya, menjadi percontohan, tapi itu juga belum menggambarkan Kabupaten Siak menjadi daerah yang benar-benar benar-benar baik ya dari isu pencegahan korupsi. Nah, itu makanya itu harus didorong betul. Karena kalau kita sama-sama ketahui bahwasanya teman-teman koalisi juga banyak main di Siak ya, tapi banyak main di isu lingkungan daripada isu government ya. Nah, coba dipantau soal itu juga. Karena sampai saat ini juga masih belum terangkat. Kemarin kita juga mendorong ya agar Kabupaten Siak itu bisa menjadi daerah percontohan open government juga nggak bisa juga karena masih belum ada komitmen kepada daerahnya, masih belum terbangun. Bisa didorong juga. Nah, memang yang perlu kita lihat misalnya terkait dengan tuntutan rekomendasi YP ini ya, kita semua sepakat ya kalau YP itu ya sepakat dengan rekomendasi Jeffrey, sepakat dengan rekomendasi Mas Wawan. Tapi yang perlu kita kawal bersama itu adalah bagaimana prosesi sekda di Riau itu bisa benar-benar orang-orang yang terbaik lah di antara 3 orang ini. Siapa kira-kira orang-orang yang terbaik itu? Maka itu perlu dikawal benar. Kalau memang ini sama dengan buruknya dengan bobroknya dengan sekda yang lama ya sama aja, Riau nggak akan pernah keluar dari persoalan kasus korupsi. Karena kalau kita itu makanya perlu memetakan bagaimana relasi politiknya, bagaimana kedekatan dengan para pengusaha dan sektor bisnis. Nah, itu perlu juga karena kalau kita lihat Riau ini kan korupsinya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Sampai saat ini kalau kita mengacu kepada Stranas Pencegahan Korupsi juga terkait dengan PBJ juga belum dijalankan mandat itu, belum maksimal dijalankan mandat itu oleh pihak gubernur. Nah, itu makanya harus didorong benar terkait dengan pelayanan PBJ ini. Mungkin itu moderator tanggapan dari saya. Mungkin itu bisa kita diskusikan dengan teman-teman narasumber, ada Bang Jeffrey, ada Wawan, ada Mas Wawan, ada Mbak Almas. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Bang Taufik. Luar biasa tadi beberapa saran dan catatan juga diberikan untuk kita ya. Mungkin dari pemateri ada yang mau menanggapi, dipersilakan dari Bang Jeffrey, Mas Wawan atau Mbak Almas, dipersilakan. Ya, menanggapi dari topik kedengaran ya, Dil? Kedengaran Bang, kedengaran Bang. Kebetulan topik ini sama yang Prana ini dekat dulu nih. Sama-sama orang Siak juga ya, Pik. Oke, kawan-kawan, sidang Yan Prana baru juga selesai hari ini. Jaksa tadi menuntut itu Yan Prana itu dengan hukuman 7 tahun 6 bulan. Denda itu 300 juta, kemudian uang pengganti sebesar 2,8 miliar sesuai dengan nilai kerugian negara. Itu saja sih. Kalau mau elaborasi kita soal yang dibilang Bung Taufik tadi, kebetulan siang ini saya juga diundang juga sama Bung Taufik ini untuk membahas Yan Prana. Nanti mungkin kita bisa saling gembor-gembori lah, Fik, untuk nyorong bahwa Yan Prana ini harus segera dipecat, kemudian
hukum berat karena sudah jadi presiden buruk untuk Riau, karena juga terakhir dia itu kan sebagai sekda provinsi, jadi dia sebagai pucuk pimpinan tertinggi untuk pegawai yang ada di Riau, jadi dia juga tidak memberikan contoh yang bagus juga dalam pemimpinannya karena dia terbukti. Kemudian dalam persidangan juga Jan Pradana tidak pernah mengakui bahwa yang kegiatan yang dilakukan itu salah. Dia menganggap itu biasa, memberi setiap orang yang datang sama dia, memberi duit dan motong-motong itu adalah kebiasaan, itu hal-hal yang biasa. Ya sampai sekarang dia belum mengakui bahwa yang dilakukan itu salah. Itu saja sih. Nanti kita juga bisa berdiskusi di lain waktu. Terima kasih, Dil. Oke, baik Bang Jeffrey, terima kasih. Dari Mas Wawan atau Mbak Almas ada tanggapan? Atau yang dari abang-abang yang lain juga kalau ingin menyampaikan pandangan juga silakan. Mas duluan. Oke, baik. Silakan. Mas Wawan. Dengaran Mas. Dengaran. Oke, balas dendam ya Mas Wawan ya. Iya, Mas Nofrian, saya sepakat banget ya. Tadi memang ada yang put dari diskusi kita di awal bahwa yang juga harus kita waspadai, yang harus kita perhatikan adalah siapa pengganti dari sekda yang korup ini gitu ya. Karena itu tadi ya, saya melihatnya birokrasi itu, makanya tadi kenapa judul presentasinya adalah birokrasi dalam jebakan korupsi gitu ya, karena memang masalah kita sekarang di situ ada masalah birokrasi, masalah sistem, masalah politik dan lain-lain, dan khawatirnya siapapun yang akan ditempatkan di situ kemudian akan tetap terbawa arus gitu ya, atau berada dalam jebakan yang sama, akan menjadi korup gitu ya. Apalagi misalnya kalau korupsinya itu juga tanda kutip diarahkan gitu ya oleh pejabat-pejabat di atasnya gitu. Sudah banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwa korupsi kepala dinas itu tidak berdiri sendiri gitu ya, tapi dia diperas, dia dimintai setoran gitu ya oleh pejabat-pejabat di atasnya, oleh kepala daerah, oleh petinggi partai politik gitu ya, oleh kroni bisnis dari kepala daerah dan lain-lain. Jadi ini yang juga harus kita waspadai, sehingga sangat penting yang tadi Mas Taufik sampaikan, kita penting untuk melihat rekam jejak dan jaringan yang dimiliki oleh calon-calon sekda ini gitu ya. Kalau kemudian yang menggantikan punya background yang kurang lebih sama gitu ya, apalagi punya kedekatan tertentu dengan banyak politisi, dengan banyak kepala daerah, dengan banyak pengusaha gitu ya. Ini harus kita khawatirkan persoalan yang sama bisa saja besok-besok terulang gitu ya. Apalagi kalau tidak ada pembenahan sistem di dalamnya. Sehingga yang juga penting selain membenahi sistem itu sendiri, misalnya mendorong soal transparansi dan lain-lain, juga bagaimana mengupayakan penggantinya adalah orang yang kalau tidak bisa, yang tidak punya nepotisme sama sekali, ya meminimalisir lah gitu ya. Saya nggak tahu calon-calonnya siapa saja gitu ya, tapi ini penting juga untuk kita lihat. Kalau sekarang memang belum dipecat ya, Mas Nofrian? Kan statusnya. Kita lihat. Terima kasih, Mbak Almas. Dari Mas Wawan, tambahan? Iya, makasih Mas Nofrian. Tadi dari Taufik, saya kira saya di awal tadi sudah bilang sebenarnya kalau Taufik jadi narasumbernya udah selesai semua masalah di Riau ini. Apalagi ditambahin Jeffrey kan buka kartu kalau ternyata tetanggaan mereka. Satu lagi kan sebenarnya kalau di Fitra ini saya nggak melihat Pak Triyono, ini kan staf susnya Pak Samsuar juga. Mas Triyono lagi jadi kita harap sama Samsuar. Nah itu makanya harusnya hari ini bercandaannya begini, harusnya kita WhatsApp ke Triyono bilang ke Samsuar supaya cepat memecat si Jan Pradana kan begitu. Nggak, ini begini, ada dua hal yang pengen saya tanggapi. Yang pertama adalah soal tuntutan yang tadi Jeffrey bilang bahwa
tuntutan 7 tahun 6 bulan, saya pikir ini perlu dikaji sedemikian rupa begitu ya, karena tadi saya ceritakan ini ada modus baru di tingkat di kejaksaan begitu ya, bahwa tuntutannya selalu tidak maksimal begitu ya. Bahkan kalau menurut bentangan kasus teman-teman di Senarai tadi, Yan Prana ketika diduga melanggar pasal 12 UU Tipikor, harusnya bisa dituntut sampai dengan 10 tahun penjara, tapi jaksa hanya menuntut 7 tahun 6 bulan. Nah, akhirnya nanti kalau di persidangan berkelakuan baik dan sebagainya akan dapat 2/3, paling banter 4 tahun sampai 5 tahun lah, atau 4 tahun setengah. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Tadi yang Almas bilang benar, 4 tahun di penjara itu syukur-syukur kalau nggak PK gitu ya. Kalau PK hari ini kan lagi terjadi courting besar-besaran PK gitu ya. Kalau PK terjadi itu bisa lebih cepat lagi, paling 2 tahun gitu ya. Atau nunggu tidur sambil berkelakuan baik aja pasti akan ada pemotongan tiap Idul Fitri 1 tahun gitu kan. Jadi paling hanya mendekam di penjara, nggak akan lebih dari 2 tahun. Nah, sehingga menurut kami di Transparansi Internasional, menurut saya penting untuk teman-teman yang sedang memantau proses persidangan di pengadilan Tipikor ini untuk melihat tuntutannya itu apakah sudah sesuai atau belum begitu ya. Terus apa pertimbangan 7 tahun. Nah, itu penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam gitu. Nah, kemudian nanti ada peluang juga untuk misalnya kalau memang 7 tahun dan itu dirasa kurang, saya pikir perlu mendorong kejaksaan untuk melakukan misalnya upaya banding begitu ya. Karena menurut saya kalau atau kasasi langsung ya. Saya kurang tahu prosesnya detail hukumnya, nanti teman-teman bisa lakukan upaya itu kalau memang menurut teman-teman di Senarai juga merasa hal tersebut tidak memenuhi keadilan masyarakat. Yang kedua soal rotasi Sekda Prof begitu ya. Ya menurut saya ini saya sepakat bahwa sebenarnya standar etik di ASN itu juga sudah tidak lagi harus menunggu putusan vonis begitu ya, nggak perlu sebenarnya. Karena kalau kita ketahui bahwa ASN sekelas Sekda Prof ini kan harusnya menjadi contoh bagi publik. Ya. Bahkan standarnya ketika mereka jadi tersangka itu pun sudah harus diberhentikan begitu ya, tanpa harus menunggu berkekuatan hukum tetap begitu ya. Karena apa? Dia adalah pejabat publik, dia adalah panutan begitu ya, sehingga harus memberikan contoh yang baik. Nah, berikutnya soal rotasi Sekda Prof yang tadi dialamatkan oleh Taufik untuk mencari, saya kira ini ada pelajaran menarik juga dari teman-teman di Kalimantan Timur begitu ya, saat bagaimana pencalonan Sekda Prof sudah ada 3 nama begitu ya, tetapi gubernur punya kepentingan lain, tidak mau ada 3 nama begitu, tapi 2 yang sangat ngotot itu ada namanya si Sabani dan kemudian satunya lagi Abdullah Sani, yang ngotot Abdullah Sani gitu. Nilai tertinggi ada di Sabani, dan akhirnya gitu ya Isranur sebagai gubernur Kaltim tidak mau melantik Sabani begitu ya, hanya melantik Abdullah Sani gitu. Padahal Cahyokumolo dengan surat dari presiden mengatakan bahwa nilai tertinggi lah yang harus dilantik, artinya Sabani. Nah, hari ini untungnya gitu ya Isranur turun turun egonya. Akhirnya siapa yang dilantik? Ya Sabani, karena nilai tertingginya. Tetapi yang penting diperhatikan di sini bahwa tadi lagi-lagi kalau kita bicara soal saya setuju bahwa etnokulturalisme itu selalu ada begitu ya. Itu selalu menjadi bayang-bayang gitu. Itu yang juga terjadi di Kalimantan Timur saya contohkan tadi. Abdullah Sani adalah orang kepercayaan dari Isranur gitu ya. Sedangkan Sabani itu adalah pejabat karir. Nah, sehingga tadi yang disampaikan bahwa jangan sampai nanti 3 nama yang diajukan sebagai Sekda Prof ini penting untuk dimonitoring, jangan sampai karena etnokulturalisme tadi yang terjadi akhirnya orang siak lagi. Oke, kalau itu pemilihannya dilakukan secara kompetitif gitu ya, transparan dan akuntabel. Tapi kalau tidak, ini menjadi bahaya gitu ya. Artinya jangan sampai terjadi kasusnya kayak gubernur yang terdahulu misalnya Anas Ma'mun begitu, yang di media kita udah tahu ya bahasanya sangat kasar sekali dalam hal membangun dinasti politiknya begitu ya, karena tidak diawasi oleh atau bukan tidak diawasi karena dia tidak mau mendengarkan masukan dari publik. Dinasti politik dibangun melalui sel-sel kecil eselon 4 dan eselon 3 gitu, yang kemudian nanti pada ujungnya nggak nunggu lama juga akan bisa diangkat jadi eselon 2 begitu ya, atau bahkan kalau di tingkat provinsi ya jadi sekda gitu ya, eselon 1B kalau nggak salah. Nah, ini yang penting diperhatikan. Jadi dalam menjaring, saya nggak tahu nanti mekanismenya di mana namanya di Riau seperti apa. Kalau kemarin di Kaltim kan sebenarnya menggunakan
talent management gitu ya, atau pool management, sehingga beberapa nama yang sebenarnya sudah masuk eselon 2-nya udah tinggi, golongan jabatan udah tinggi, terus diikutkan tes dengan merit system, kemudian bahkan ke ASN itu ya, itu bikin tim asesor untuk menilai itu. Nah, kemudian nilai itu lagi-lagi Sekdaprof itu walaupun nilainya tertinggi, tetapi gubernur atau bupati atau wali kota, pemimpin itu juga berhak, dia punya suara itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwa yang akan membahayakan gitu ya. Artinya bisa jadi kayak kasusnya Kaltim tadi, nilai tertingginya Sabani, tapi yang dilantik Abdullah Sani karena dia si Isranur punya veto. Nah, inilah yang menurut saya penting untuk diperhatikan nanti dalam sirkulasi pergantian sekda provinsi di Riau. Jadi memang penting untuk tadi melihat track record-nya, nanti nilai-nilai atau tes yang dilakukan oleh tim asesor itu seperti apa. Kalau perlu dibuka ke publik nilainya gitu ya. Nah, sehingga itu akan memunculkan tadi calon yang memang benar-benar atau mendekati idealita yang diharapkan oleh masyarakat di Riau pada umumnya. Begitu kira-kira Novrian yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Mas Wawan. Sedikit Mas tambahan, Novrian, boleh tanya nggak Mas Novrian? Boleh. Ya, ini teman-teman ada agenda atau advokasi soal vonisnya Yan Prana ini apa aja ya? Karena tadi kan Mas Jeffrey menyebutkan dituntut hanya 7 tahun ya Mas ya? Ya, dia dikenakan tuh pasal 2 ayat 1, dakwaan primer pertama. Kemudian dia dihukum itu dari tuntutan itu 7,6 bulan dengan denda 300 juta. Iya. Dan trennya biasanya vonis itu lebih rendah daripada tuntutan gitu ya, walaupun seharusnya tidak demikian gitu ya. Hakim bisa menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari tuntutan. Cuma trennya sekarang baik itu di kasus-kasus di daerah maupun di nasional, kasus besar sekalipun vonis selalu lebih rendah daripada tuntutan gitu. Jadi itu yang harus menjadi perhatian kita. Anggota DPR yang 3 tahun lalu dituntut 8 tahun, kemudian dijatuhi vonis hanya 6 tahun. Setelah kita hitung-hitung, ternyata kalau dia jadi bebas pertengahan tahun ini, artinya hanya 3 tahun di dalam penjara gitu ya. Jadi courtingnya nanti banyak gitu ya. Apalagi ya tadi ya saya paparkan di awal, kalau dia aktif donor darah, dia jadi sponsor kegiatan-kegiatan di lapas, dia aktif ikut baksos dan lain-lain gitu. Padahal kalau dari kasus Yan Prana sebenarnya ada yang memberatkan. Seharusnya ada pertimbangan yang memberatkan gitu ya, bahwa yang bersangkutan tidak mengakui kesalahannya, menganggap bahwa yang dia lakukan itu adalah suatu hal yang wajar. Mungkin ini yang bisa kita jadikan sebagai salah satu bahan kampanye atau dalam advokasi kenapa kemudian hakim harus menjatuhkan vonis yang lebih tinggi. Terima kasih Mas Novrian. Siap. Baik, terima kasih Mbak Almas, Mas Wawan, dan Bang Jeffrey, serta Bang Taufik tadi yang telah memberikan tanggapan. Baik, karena berhubung waktu juga, karena sudah masuk Jumat ya, kita dibatasi waktu dan kesempatan, mungkin kita cukupkan untuk sesi diskusi pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan, kita masih dapat diberi kesempatan untuk sama-sama berbicara bagaimana sebetulnya khususnya penindakan korupsi yang hari ini begitu menyedihkan ya kalau kita lihat seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para pemateri dari Mbak Almas dari ICW, Mas Wawan dari RC Indonesia, Bang Jerry, serta abang-abang yang lain, kakak-kakak yang lain yang telah menyediakan waktu dan kesempatan untuk sama-sama hadir bersama kita di sini. Tentunya juga silaturahmi dan berdiskusi dan menghasilkan beberapa informasi baru dan gagasan-gagasan yang perlu menjadi catatan perbaikan ke depannya. Mungkin itu saja dari saya, dan mohon maaf atas segala kekurangan apabila terdapat banyak kesalahan selama memandu acara hari ini.
Tentunya kesalahan dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Fadil. Terima kasih Mas Wawan, Mbak Almas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Ya. Sehat juga. Terima kasih semuanya. Almas, Jeffrey, Taufik. Ya, Bang. Saya pamit duluan Ya, ya. Bang. Jaga kesehatan. Terima kasih Mas Nofri, Mas Jeffrey, Mas Taufik. Baik, korbannya tema korupsi PIK. Satu.